Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, qad aflahal mu'minun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalisatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Sadaqallahul aliyyul azim. Segenap hadirin kaum muslimin, para jamaah mushola atau Tahiriyah, dan juga dari Asasul Islamiyah, para sepuh, para asatid, tokoh masyarakat, bapak-bapak dan para pemuda, khususnya ketua mushola Bapak Ustadz Ahmad Asrori beserta jajaran Muratibil acara, dan juga kesepuan kita Bapak Aceh Wahyu dan seluruh bapak-bapak semuanya, para sepuh semua, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, kembali kita dianugerahkan nikmat bisa ta'lim malam ini bersama. Mudah-mudahan selalu amal ibadah kita diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam ini kembali kita bergeser kepada fikih Fathul Qorib di halaman 82, pasal tentang syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina, Allahumma aftah alaina bihikmatika, bihikmatika wansur alaina, wansur alaina rahmataka, rahmataka ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita telah membaca awal pasal, yaitu syarat sahnya sholat. Bagaimana syarat-syarat sholat supaya sholat kita benar? Karena segala sesuatu harus cukup syaratnya, apapun itu. Ya, jadi segala sesuatu harus disertakan dengan mencukupi persyaratan. Karena yang namanya syarat itu mutlak, tidak bisa ditawar. Ya. Apalagi ini bicara tentang ibadah pokok, ibadah yang paling dasar. Tidak ada sholat maka tidak ada ibadah, meskipun ibadah yang lain tapi tidak sholat itu sama juga. Karena yang namanya rukun Islam itu harus dijalankan semuanya, kecuali tadi yang ada syaratnya adalah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Jadi ada kalimat manis sato'a ilaihi sabila. Tetapi yang empat mah seperti sholat, syahadat, zakat, puasa, kan itu mah bisa dilakukan di mana saja.
Orang pergi keluar kota, sholat di luar kota. Orang pergi ke kampung, sholat di kampung. Puasa di kampung, zakat di kampung, di kota bisa. Tapi ibadah haji mah tetap kudu di Mekah. Sedangkan ke Mekah tidak mudah, apalagi zaman sekarang. Meskipun uangnya banyak, sekarang bukan karena uang, ya, tapi karena COVID. Ya, maka oleh karena itu kita selama tidak bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, maka Nabi menganjurkan jangan pernah tinggalkan sholat Jumat. Karena kata Nabi, al-jum'atu hajjul fuqara. Karena Jumat itu ibadah hajinya bagi fakir yang belum ada nasib ke Baitul. Daripada haji itu Jumatan itu, ya, maka oleh karena itu ini sama bagi kita, ibadah hajinya adalah Jumat. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, pasal tentang syarat sholat. Wasyaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat-syarat sebelum mengerjakannya itu ada 5 hal. Maka sebelum kita melakukan sholat, cukupi dulu syaratnya 5 perkara. Kata syarat adalah bentuk jama dari kata syartun. Dari segi bahasa, syarat itu artinya tanda. Sedangkan menurut istilah fikih, yaitu sesuatu yang menjadikan sahnya sholat. Artinya kalau tidak ada syarat, tidak sah. Akan tetapi ia bukan merupakan bagian daripada sholat. Kalau syarat itu kan sebelum, ya. Kalau udah sholat lain lagi. Kalau ini mas sebelum. Lalu apa saja sebelum sholat yang harus kita lakukan, di bawah akan dibahas. Karena tadi disebutkan ada 5 hal. Dikecualikan dari batasan ini bukan bagian dari sholat, yaitu rukun, sebab rukun itu bagian daripada sholat. Mana 5 syarat sebelum kita melakukan sholat? Yang pertama adalah toharatul aqdo minal hadasil asghari wal akbari indal qudrati. Yang pertama, orang sebelum melaksanakan ibadah sholat, ya, maka anggota badan suci dari hadas besar dan hadas kecil jika mampu atau dalam keadaan normal. Gitu. Biar bagaimanapun betapa sucinya Allah, betapa sucinya kita saat komunikasi dengan Allah. Jangankan sholat, baca Quran, memegang Quran wajib suci. Makanya disebut mulia, bacaan yang paling mulia, maka disebut Al-Quranul Karim. Saking mulianya kita wajib suci. Suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar, apalagi sholat. Maka tidak semudah tutur munding ibadah. Makanya perlu seperti ini, perlu ngaji, perlu belajar. Karena kita yang belajar aja masih sulit, yang belajar aja masih susah memahami, apalagi tidak belajar. Ngarang namanya. Ibadah nggak boleh ngarang, kamu lagu boleh ngarang. Ayo laguan tenang ngarang. Ya. Kalau ibadah mah nggak bisa digarang, harus ada represinya. Harus ada ittiba, ya. Maka ittiba kita kepada Nabi berarti kita berwasilah kepada para ulama, ya. Maka bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Disebutnya berwudu, ya. Jadi kalau menghilangkan hadas kecil, caranya wudu. Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghari itu. Niat saya berwudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu kena Allah Ta'ala. Kalau menghilangkan hadas besar dengan cara mandi. Kalau wudu membasuh sebagian anggota
beda. Namanya juga kecil, berarti kecil lagi. Airnya juga sedikit. Mandi mah habis berapa ember coba? Ya, wudu mah 2 gayung 3 gayung cukup. Ya, maka ini adalah syarat mutlak, harus suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Ya. Amma faqidu tahura ini fasolatu soihatun. Orang yang tidak menemukan 2 hal yang mensucikan air dan debu, karena debu tayamum itu alternatif daripada wudu. Makanya kita harus memahami tentang 2 hal tadi, antara wudu dengan tayamum. Ya, karena bukan tidak mungkin sewaktu-waktu manusia akan menemukan hal yang darurat. Misalnya sedang bepergian atau kemarau panjang, airnya ada tapi buat minum, maka kita bisa alternatif lewat tayamum. Itu tetap harus melakukan sholat. Tidak ada air bukan berarti tidak sholat, bukan berarti boleh tidak sholat. Apapun yang terjadi cuaca, wajib tetap sholat. Tidak ada air, maka ada debu, bertayamum dengan debu. Ya, kenapa? Karena sholatnya itu sah meskipun tidak seperti orang melaksanakan wudu. Dipikir akal kan kotor, ya, kota yang kotor. Tapi inilah alternatif, inilah perintah Allah. Hanya saja dia wajib mengulangi lagi sholatnya jika sholat yang tadi dilakukan dalam keadaan darurat. Iya, nggak ada apa-apa sama sekali. Bukan berarti tidak sholat, malah ada sholat lihurmatil waktu. Wa taharatun nafsi, dan juga syaratnya sebelum sholat itu harus suci dari najis yang tidak dimaaf. Kalau najis yang dimaafkan tidak ada masalah. Oh ini najis tapi dimaaf, sah sholatnya. Tapi bila mana sholat mengandung najis yang tidak dimaaf, maka tidak sah sholatnya. Baik yang ada pada badan, ya, pakaian, dan juga tempat disebut sajadah. Kalau pakaian yang menutupi aurat, kalau badan kita, jasad kita, ya, namanya manusia gerak, ya, kesana kemari khawatir ada najis, maka wajib dibersihkan sebelum sholat, baik di badannya, pakaiannya, dan sajadahnya, tempat sholat. Mengenai tempat nanti akan diterangkan oleh musonif. Jadi tempat di sini sementara saya pahami sajadah, karena tempat sholat itu tempat hamparan sholat. Pasti kita pakai sajadah, tempat sujud. Ya. Nah itu syarat yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, sebelum kita sholat, ya, harus menutup aurat kalau mampu. Ini zaman dulu. Kenapa ada kata-kata kalau mampu? Karena dulu mah sulit sekali untuk bisa memiliki pakaian. Karena dulu belum ada konveksi. Kemudian zaman perang, dijajah lagi. Masal banyak cerita orang-orang tua dulu katanya karung goni celananya, bajunya, baju karung. Ya. Maka oleh karena itu kalau mampu orang ada pakaiannya harus ditutup auratnya. Bukan cuma sekedar menutup aurat saja, zaman sekarang mah harus rapi, harus bagus. Untuk ibadah mah jangan sayang-sayang. Apalagi ini menghadap kepada Allah, jauh harus lebih tawadu dibanding menghadap manusia. Ngarep lurah pakai batik keren. Iya, makanya ngarep pangeran pakai kos oblong. Iya, enggak gitu. Iya. Nah, bagaimana kalau orang tidak punya penutup aurat, tidak punya pakaian? Meskipun sholat sendirian atau di dalam kegelapan, jangan berpikir, nggak ada orang ini, nggak ada yang lihat, nggak apa-apa, telanjang juga. Tetap bukan
dilihat manusia, tapi ini adalah aturan Allah karena Allah dan malaikat melihat. Bukan berarti kalau orang namun mandi mau jelema ieu lah telanjang bae kan gitu. Tapi ini masalah meskipun dia di tempat sepi sendirian, nggak ada siapa-siapa, tetap wajib menutup aurat kalau ada pakaian untuk menutup aurat. Bagaimana dia jika tidak mampu menutupi aurat? Maka boleh sholat dalam keadaan telanjang. Wajib-wajib neta sholat meskipun dalam keadaan telanjang harus dilakukan. Bahkan sebagian ulama mengatakan jika di kampung orang nggak punya pakaian mau sholat ke sawah pakai lumpur dulu. Wah, dipilas kan dipoles. Nyokana dulu karena banget keruku ditaruh buku boleh. Menjaga musuhnya. Sampai pakai letak, pakai lumpur, saking wajibnya sholat. Tapi sekarang lihat, udah banyak pakaiannya, sudah keren, sudah bagus, malah pada nggak sholat. Ulama membahas sekalipun tidak punya pakaian, saking wajibnya sholat meskipun dalam keadaan telanjang. Jadi kita tidak bermanfaat sebenarnya memakai baju untuk sholat. Justru manfaatnya pakaian yang dipakai ibadah yang mendapatkan pahala. Jika dipakai ibadah maka pakaian kita memberi manfaat. Sengaja harganya bagus jutaan itu sholat majemah. Mendingan setelanjang baik tuh wajar setelah itu sholatnya begitu. Maka kalau orang yang sholat menggunakan pakaian berarti pakaiannya bermanfaat. Itu. Bagi orang tersebut tidak dipernah melakukan dengan isyarat sewaktu ruku dan sujud. Meskipun sholat dalam keadaan telanjang, tetap kudu aya ruku, kudu aya sujud. Bukan bayarnya nonggeng. Mana sama disuruh ruku boleh. Jadi kudu ruku kudu sujud baik tetap. Tetapi harus ruku dan sujud dengan lengkap sebagaimana biasa. Sugan tak bisa telanjang meniup baiklah. Tapi ternyata di sini tidak boleh karena sehat, itu alasannya. Kecuali orang sakit tidak mampu berdiri, maka lakukan sholat sambil duduk. Dan tidak ada kewajiban mengulangi sholatnya. Misalnya dia tadi sholat zuhur telanjang. Begitu umpamanya dia besok-besok ada sholat atau pakaian, itu tidak wajib dikodok, tidak wajib mengulang, sehingga sah saja karena pada saat dia datang waktu melakukan sholat memang dalam keadaan darurat, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengulang sholatnya. Wa yakunu satrul aurati bilibasin tahirin. Di dalam menutupi aurat harus menggunakan pakaian yang suci, pakaian yang bersih. Bukan baru, keterangannya bukan baru, tapi bersih. Walaupun tidak bagus, tapi lebih bagus kalau itu bersih. Walaupun dia bagus mahal, kalau kotor tidak bagus. Jadi bersih itu suci dari najis. Kalau kotor-kotor biasa mah sah-sah saja dalam sholat selama kotornya bukan kotor najis. Makanya setiap kotor tentu najis, tapi kalau najis sudah pasti kotor. Itu. Nah maka oleh karena itu ini luar biasa, sholat yang pastinya adalah harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Maka kalau kita menyadari bahwa sholat itu adalah harga mati, tentu kita akan menanggung akibat bila mana berani sengaja meninggalkan sholat. Wa yajibu satruha aidon fi ghairi sholati anin nasi fil khulwati illa li hasatin min istighsali wa nahwihi. Aurat harus tetap ditutupi di luar sholat agar tidak terlihat orang lain. Jangankan sedang sholat,
Keur salat ge wajib nutup aurat. Sama sataran yang necrut lah ieu teu salat ieu. Sanajan henteu keur salat tetap itu harus kita menutup aurat. Pada saat sendirian aurat tetap harus ditutup kecuali karena ada suatu hajat seperti mandi atau sejenisnya. Tadi singgung nu kita kitu nama ulama sejenisna deh pokona anu kasebut hajat. Oh ieu mah hajat di hajat naon hajat taranjang dengan naon keur hajat ieu. Ari teu keur hajat mah ulah alasan. Jadi di sini telanjang boleh karena ada maksud. Ieu mau maksud urang dua mulai dua. Gitu ya. Tidak wajib menutup aurat dari diri sendiri, namun makruh melihat aurat sendiri. Kadeu boga sorangan makruh, lamun kadeu boga batur haram. Gitu. Makanya disebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitu mulia wajah Ali. Kenapa? Karena diceritakan Ali jangankan orang lain, untuk pribadinya dia tidak pernah melihat kemaluannya seumur hidupnya. Hebat-hebat nggak? Ternyaho kan boga sorangan, kayak kedeleutik teu nya. Komo-komo kanu bat, ayo orang lain. Kanu batu ge nyaho. Urang mah boga sorangan batu ge hayangnya bae percetakan batu. Makanya alimah ulah-ulah kan boga batu, boga gana ge teu nyaho mereka. Itu luar biasa. Ya, ulah kudu tanya kumaha anuna gampang geus urusan rahasia Allah. Ya, pokoknya intinya mah karomal wajah begitu. Ya. Nah, jadi beda, ya. Gitu. Jadi oleh karena itu ini adalah salah satu aturan fikih, tetapi ada tasawufnya dalamnya. Wa auratu dzakari ma baina surratihi wa rukbatayhi. Aurat lelaki antara lutut, dan pusar, bujang. Jadi kalau lutut itu kelihatan maka batal sholatnya, atau di bagian pusar kelihatan maka batal. Sampai ke belakang bukan batas. Misalnya orang sholat pakai celana setret, kaos setret, begitu sujud ruku kelihatan liang taina. Maka eta sholatnya batal. Makanya kalau kita sholat itu memang pakaiannya yang panjang. Sanajan pakai kaos tapi panjang, sebab khawatir ketika ruku sujudnya ini nyingsak ke atas. Gitu. Yang kadang-kadang doang mantu sholat. Celana setret, kaos setret, buk rawis wisa. Aduh, ribet bunga hari buk bah. Cak orang matak naon nek sholat nyangan karet talian tuh. Gitu. Ya. Jadi aurat laki-laki mah sedikit. Dari dengkul ke atas, dari pusar ke bawah, itulah aurat laki. Aurat perempuan hamba saya sama dengan aurat laki-laki. Kalau dia perempuan tapi bukan wanita merdeka, wanita amat budak, maka dia sama auratnya seperti laki-laki yang merdeka. Sedangkan aurat wanita merdeka nih, kalau orang ya, wanita merdeka dalam sholat adalah sekujur badan, kecuali dalam sholat wanita boleh diperlihatkan wajah dan dua telapak tangan. Maka kalau pergelangan tangan sampai sini kelihatan molor meskipun nggak ada orang tetap batal. Jempol kaki kelihatan meskipun nggak ada orang, molor dia sendiri sadar. Jadi bolong kena. Tetap batal, harus wajib diulang meskipun tidak ada orang yang melihat, tapi dia sendiri yang melihat. Gitu ya. Jadi wanita mah pokoknya mah dua aja yang kelihatan, wajah dan telapak tangan. Bagaimana luar dalam? Iya sama, luarnya dalamnya ini, luarnya ini, ya luar dalam namanya. Gitu. Jadi ramo dan belakang. Kemudian tangan luar dalam sampai pergelangan tangan. Lewat dari pergelangan tangan maka sudah termasuk aurat.
Jadi batal hukumnya. Makanya kalau misalnya mukenanya ini gede, sami Allah iman hamidah kan takutnya kalau satu maka diikat pakai karet supaya ini nggak turun. Amma auratul hurrati kharijas shalah, aurat wanita merdeka di luar sholat. Jadi kalau tadi sedang sholat, kalau sekarang mah di luar sholat. Bagaimana aurat wanita yang di luar sholat? Adalah sekujur badan total. Aurat wanita merdeka ketika sendirian sama dengan laki-laki. Jadi kalau wanita sedang sendirian boleh menutup lutut dan pusar. Tapi kalau di depan umum maka sekujur badan. Itu tanpa kecuali. Iya. Berarti lebih rapih di luar sholat daripada di dalam sholat. Makanya ribet perempuan, tapi bukan ribet berarti sia-sia, tapi ribet juga mendapat pahala. Karena itu kan bukan aturan manusia, bukan aturan kaum, suku kaum, bukan aturan sebuah itu namanya budaya. Ada bukan, tapi ini bentuk syariat. Kalau budaya yang ngatur ditinggalkan nggak ada masalah. Kalau leluhur yang nyuruh bukan dari Allah, bukan dari wahyu Nabi, tidak ada masalah, tidak dilakukan. Tapi kalau ini sudah berbentuk syariat, maka hukumnya wajib. Jadi kita tidak bisa menafikan hal yang wajib. Ya. Maka oleh karena itu jelas bahwa kita menutup aurat hukumnya wajib. Laki-laki dengkul dengan pusar, perempuan di luar sholat sekujur badan. Wal auratu lughatan an-naqsu wa tatluqu syar'an ala ma yajibu sruhu wa wal muraduhu wa ala ma yahrumu nadruhu wa dzakarahul ashabu fi kitabin nikah. Dari segi bahasa aurat itu cacat, celah, ya, karena bilangan orang memperlihatkan aurat berarti kan cacat, celah. Menurut istilah fikih, aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Inilah yang dimaksudkan di sini. Aurat juga berarti sesuatu yang haram dipandang. Ulama kita menuturkan bab aurat dalam bab nikah. Ingin lebih komplit katanya ada tentang aurat dibahas oleh ulama, namun adanya nanti di dalam kitab nikah, masih di kitab ini tapi di bab nikah insyaallah. Ya, maka ini luar biasa apa yang disampaikan oleh para ulama adalah mengkhawatirkan kita agar amal ibadahnya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasalisul wuqufu ala makanin tohirin fala tasihu sholatu sasin bila ba'du badanihi aw libasihi na desata fikyamin aw udin aw kuin aw sujudin. Yang ketiga, syarat-syarat sebelum sholat adalah berdiri di tempat yang suci. Baik sholat yang 5 waktu maupun sholat Jumat. Nah ini sholat Jumat yang harus diperhatikan, sebab sholat Jumat kan sampai ke jalan-jalan, sampai ke gang-gang, bahkan ada suatu masjid sampai ke lapangan-lapangan, sampai ke gang-gang rumah. Saking jamaahnya banyak, masjidnya kecil, ya, itu sampai pusat. Maka oleh karena itu kita harus memahami tentang tempat. Ya, maka ini ada di posisi yang ketiga. Tidak sah sholat jika sebagian badan atau pakaian terkena najis. Sholat deket buat nampar dirinya, sebenarnya ngeciki segala macam tuh ayat najis. Nah, maka oleh karena itu kita perhatikan masalah sholat, terutama tempatnya. Karena orang yang sholat datang belakangan di jalan ikut aja gak ada masalah. Gitu, ya. Baik ketika berdiri ataupun duduk atau ruku ataupun sujud, hati-hati tempat, karena orang yang sujud dan ruku di sekitarnya ada najis,
Inilah yang menjadikan sebab tidak sahnya ibadah. Itu. Ya. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, masih ada keempat dan juga kelima tentang syarat-syarat sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali. Mudah-mudahan nanti ke depan Allah masih memberikan sehat walafiat. Ini saja. Hadanallahu wa iyyakum asma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi